Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membahas sebuah tema. Temanya begini: Iblis menyamar malaikat terang. Iblis itu menyamar menjadi malaikat terang. Saudara-saudara, kenapa iblis menyamar ya? Sebab iblis punya obsesi di dalam Yesaya 14 ayat 14. Yesaya 14 ayat 14. Iblis punya obsesi menyamai Allah Maha Tinggi. Siapa Allah Maha Tinggi? Yesus Kristus. Iblis punya obsesi menyamai Yesus, ya. Maka iblis bisa menyamar jadi malaikat terang. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca ayat Alkitab 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kata terang T-nya pakai huruf besar. Kenapa terang kok T pakai huruf besar? Ayo, kenapa? Berarti terang ini kata ganti Allah. Ya. Kan kata ganti Allah ada kita, K-nya huruf besar. Kami, K-nya juga huruf besar ya. Ini terang, T-nya huruf besar. Jadi saya ulang, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. T-nya huruf besar, maksudnya malaikat Allah ya. 1 Yohanes 1 ayat 5, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Oh iya, benar kalau begitu ya. Oke. Lalu cara iblis menyamar jadi malaikat terang itu gimana? Ini yang jarang disadari, saudara ya. Saudara ya. Setidak-tidaknya ada 6, 7, 8, ada 9 atau 10 hal ya. Contoh-contoh iblis menyamar menjadi malaikat terang. Ya, 1. Allah itu bukan satu ya. Mestinya Allah kan satu. Lalu ada yang mengimani Allah tidak satu, yang sering disebut Tritunggal ya. 3 tapi 1 atau dibalik. 1 tapi 3. 1 ikat bayam isi 3 ya. Allah itu mestinya satu, itu pengajaran Alkitab. Lalu iblis memakai pengajar-pengajar Tritunggal ya, membuat pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Iblis menyamar ya, lewat pengajar-pengajar Tritunggal ya. Allah itu 3 tapi 1 ada di Alkitab nggak ada, yaitu karena memang obsesi iblis memang ingin menyamai Allah ya. Jadi mestinya Allah itu 1, Galatia 3 ayat 20. Allah itu esa. Esa itu apa sih? Esa pasti 1, pasti roh. Yohanes 4 ayat 24 dan pasti maha hadir, Ibrani 4 ayat 13. Tetapi oleh iblis ya menyamar sebagai pengajar-pengajar Tritunggal itu bisa berupa pendeta, bisa berupa evangelis, bisa berupa apapun juga. Dia mengajarkan hal-hal yang tidak alkitabiah. Iblis menyamar di situ ya. Ya, memakai para pengajar-pengajar Tritunggal. Nomor 2. Doa berkat saat pembukaan dan penutupan ibadah. Mari saudara-saudara, silakan bangkit berdiri, gitu kan kita sering dengar gitu ya. Dulu waktu ibadah, belum online ya. Saudara, mari bangkit berdiri, terimalah berkat Tuhan. Lalu pendetanya numpang tangan begini. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa dan dari Allah Anak di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Wah, mantepnya luar biasa. Ya. Allah Anak tidak pernah ada. Allah Roh Kudus tidak pernah ada. Allah Bapa itu artinya Roh Kudus, yaitu di dalam
2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21 maupun di dalam Efesus 1 ayat 17, yaitu Bapa yang mulia itu, ya. Allah Bapa yang mulia itu dialah Roh Kudus, ya. Jadi terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa salah saudara, ya. Allah Anak lebih salah lagi, Allah Roh Kudus lebih salah lagi. Iblis menyamar, memakai ya maaf ya, pendeta Tritunggal dipakai, ya, dipakai untuk begitu. Itu tidak ada di Alkitab, ya. Iya Pak, puluhan tahun Pak kami melakukan itu, sampai hari ini masih Pak. Kenapa kami nggak sadar ya? Kalau Allah Anak itu tidak ada Allah Anak. Kalau Anak Allah ada, Lukas 1 ayat 35. Allah Roh Kudus nggak ada. Kalau Roh Kudus Allah ada. Berapa ya? Efesus 4 ayat 30 ya? Iya. Roh Kudus Allah, mana sih? Kok nggak ada sih? Karena dari Allah, persekutuan Allah. Ya oke, ya, itu tidak ada ya, itu ya, doa berkat seperti itu tidak benar ya. Itu iblis menyamar, you know. Contoh ketiga, pengakuan iman rasuli, ya. Sambil berdiri, tangan taruh di jantung. Mari saudara-saudara kita mengucapkan iman rasuli. Dengan iman kita imani, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Sepertinya haru biru. Aduh, meresap bener ya. Saya mau nanya, sejak kapan yang Maha Kuasa kok Allah Bapa? Tidak pernah ada di Alkitab. Yang Maha Kuasa itu Yesus. Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, akulah Alfa Omega. Firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi yang Maha Kuasa itu Yesus, tidak pernah Bapa. Lalu Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Sejak kapan Bapa pencipta langit dan bumi? Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3. Segala pencipta segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi, yang kelihatan maupun tidak kelihatan, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Tidak pernah Bapa Khalik langit dan bumi. Lalu Anda berdiri mengucapkan, mari saudara kita mengucapkan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Itu ajaran dari mana? Iblis menyamar menjadi malaikat terang melalui, pendeta-pendeta Tritunggal. Nomor 4, bahasa roh secara massal. Sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga, ya. Itu disebut jemaat gila. 1 Korintus 14 ayat 23. Mestinya bahasa roh itu 1 Korintus 14 ayat 2, khusus kita dengan Allah. Ya, bahasa roh itu hanya khusus kita dengan Allah dan tidak bisa diumbar. Ya. Jadi kalau ada ada pendeta yang mengajarkan sikara lama raba-raba, lama-lama enak juga secara massal, maka hati-hati. Iblis memakai pendeta-pendeta untuk menjadi menyamar itu. Kemudian nomor 5, persembahan persepuluhan buah sulung, ya. Persepuluhan kan mestinya Ulangan 14 ayat 22 itu setahun sekali, tetapi dipelintir menjadi sebulan sekali. Maleakhi 3 ayat 9 sampai 11 juga. Terus buah sulung Imamat 23 ayat 10 mestinya seberkas doang. Lalu dipelintir, pokoknya seluruh gaji kamu kasih ke pendeta, kasih ke gereja. Ya. Padahal Alkitab sudah menulis di Perjanjian Baru persembahan yang benar itu 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Ya, jadi Anda lihat sendiri, apakah pendetamu ada iblis menyamar sehingga masih mungut persepuluhan, masih mungut buat sulung? Oh iya Pak, pendeta kami paling getol Pak. Nah, ya waspada, iblis menyamar malaikat terang melalui pendeta-pendeta itu. Nomor 6, tumpang tangan ngegeledak kesembuhan ilahi. Sikara lama raba-raba, sini. Terimalah Roh Kudus. Wus, lalu ngegeledak. Kalau nggak ngegeledak didorong sedikit, ya. Itu semua adalah iblis menyamar, ya.
wewenang pencurahan Roh Kudus adalah hanya Yesus saja ya, tidak bisa ya, kecuali dua orang yaitu Petrus dan Paulus di dalam Kisah 2 ayat 38 dan Kisah 19 ayat 6. Ya, kesembuhan ilahi juga nggak boleh pamer seperti itu ya. Nomor 7, baptisan bayi, baptisan percik dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu bagaimana bisa terjadi? Yaitu karena iblis menyamar melalui para gembala-gembala atau pendeta-pendeta dari Tritunggal. Ya. Mestinya Kisah 10 ayat 48 baptis itu di dalam nama Yesus Kristus, harus selam dan telentang. Nomor 8, doa Bapa kami ya. Kenapa ada yang masih ngotot dengan doa Bapa kami? Karena iblis menyamar ya. Menyamar lalu apa? Memberi doktrin yaitu pembela doa Bapa kami, padahal Yesus sudah dengan sangat tegas Yohanes 16 ayat 26, doa kepadaku dalam namaku, berdoa nanti kamu akan berdoa dalam namaku, tidak ada lagi doa dalam nama Bapa kami yang di surga, udah nggak ada kayak gitu ya. Kemudian nomor 678, nomor 9, dibawa ke surga ketemu Allah Bapa katanya. Yohanes 3 ayat 13, tidak ada orang pernah ke surga. Tapi ada orang yang dicekokin ya toh, oleh iblis, menyamar sehingga ngotot ya. Baik, itu contoh-contoh ya iblis menyamar jadi malaikat terang. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandianta BBS. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan mendaftar melalui nomor-nomor yang ada. Haleluya, amin.